Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudallahu wa man yudallahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa antum muslimin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yalan lakum lakum wa yufi lakum junubikum wa min yadikullahu wa rasulullahi faqad fara fawzan azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jemaat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam limpahan naungan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya, termasuk mendapatkan hidayahnya seperti berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih besar diberikan kepada kita, sehingga kepada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas lagi manusia mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasakan telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah di dalam setiap pekerjaan kita, kondisi, dan segala perintah dan takwanya. Setiap persoalan yang kita hadapi, pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahi haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan ternyata selawat serta salam semoga selalu tercurah dan tak hentinya kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang ada di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa Covid pandemi ini. Dan berjalan lebih dari setahun, sudah banyak orang yang meninggal, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan maupun yang di PHK di rumah maupun di darat, di air, di laut yang bekerja.
Tidak sedikit di antara saudara kita ada tiba-tiba sahabat kita meninggal. Kullu nafsin jaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang di kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa naktum amautan yakum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini akan kekuasaan Allah dan sesungguhnya aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia tiada lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka apa saja kewajiban kita di dalam kehidupan ini, persiapkanlah kita sebelum mati. Tidak ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal baik mungkin. Dalam surah Al-Mulk sampai 2 Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ali kulli syai'in qadir. Alladzi halaqal mauta wal hayata liyaqulukum ayyakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kepada siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang baik tersebut dan indikatornya seperti apa? Fa inna khairal ami adawahu wa in qulla. Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramallah sebaik mungkin. Juga berarti bahwa pekerjaan itu adalah dengan ikhlas mungkin, semaksimal mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Tiap amal kita fatrikkan dalam diri kita bahwa bisa jadi kita adalah amal terakhir kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya di antara yang dapat dipersiapkan, ilmu yang bermanfaat serta mendidik anak-anak yang soleh, yang sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika manusia mati, jika terputuslah amal kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak yang salih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda ulama husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Daud, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru qama la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ija aradallahu ba'ada astagamulahu kalau kayfayana tamiyo ya Rasulullah kala yaufatu li'alin salihan kaila maut. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Selain berusaha dan segenap amal salih untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan hidup kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu ya walakum fi Qur'anil azim wa nifayakum bima fi wa'adin qarim وَجَغْفِرْ وَكِيمْ وَقَبْلِ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ تِقْوَاتُ إِنَّهُ هُوَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلُوا قُلْ حَجَاءَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْتِي وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sekian khutbah Jumat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.